Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video learning journal pribadi dengan menceritakan pengalaman pembelajaran saya selama hari ketiga ini. Nah, untuk metode pembelajaran pada hari ketiga ini menggunakan asinkronus atau belajar mandiri. Adapun materi hari ini adalah upaya membangun budaya core values ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun tiga inti pembahasan yang saya pelajari hari ini, yang pertama adalah upaya, lalu yang kedua ada hambatan, dan yang ketiga ada solusi dari hambatan tersebut. Nah, untuk bagian upaya yang pertama adalah upaya dalam segi internal. Yang dapat kita lakukan pertama adalah membangun core values dari hal-hal kecil. Nah, karena hal kecil adalah hal yang sangat mudah dilakukan, ketika kita sudah melakukan hal-hal kecil, maka core values berakhlak akan tertanam sedikit demi sedikit. Lalu yang kedua adalah membiasakan diri untuk selalu menerapkan berakhlak dalam setiap kegiatan, bahkan bisa di luar kantor juga. Nah, karena kita udah terbiasa menerapkan berakhlak, budaya tersebut artinya udah tertanam dalam diri kita. Lalu adapun upaya dalam segi eksternal, yang pertama adalah saling mengingatkan terhadap penerapan core value berakhlak sesama ASN. Tentu saja itu hal yang sepantasnya kita lakukan sesama ASN untuk saling mengingatkan. Lalu juga mengadakan pelatihan core values berakhlak. Nah, dengan adanya pelatihan core values berakhlak ini, maka para ASN akan lebih memahami tentang core values-nya, dan juga adanya pelatihan ini dapat membangun nilai-nilai berakhlak dengan lebih singkat, mudah, dan tepat sasaran. Selanjutnya adalah potensi penghambat pembangunan budaya core values berakhlak. Nah, ada potensi penghambat internal dan potensi penghambat eksternal. Untuk potensi penghambat internal, yang pertama faktornya adalah takut perubahan, yaitu rasa takut berlebihan dengan ada core value ini akan menyulitkan diri ASN itu. Lalu ada rasa malas atau tidak peduli, karena dengan ASN itu beranggapan bahwa dengan ada core value berakhlak hanya teori semata dan praktiknya tidak ada yang mempedulikannya, dan juga tidak sesuai dengan diri sendiri. Maksudnya core value berakhlak itu tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Jadi misalnya prinsip hidupnya adalah bukan untuk pelayanan, maka tidak sesuai dengan berakhlak itu sendiri. Adapun potensi penghambat eksternal, nah contohnya yang pertama adalah dorongan dari luar. Adanya dorongan atau paksaan pihak dari luar yang membuat seorang ASN terpaksa tidak dapat mengamalkan core value berakhlak. Lalu ada juga tidak adanya penghargaan yang diberikan. Nah, karena ASN merasa tidak ada penghargaan, tidak ada reward bagi usaha yang telah dia lakukan, maka ASN merasa tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengamalkan core value berakhlak. Lalu yang terakhir adalah penyampaian konsep yang kurang jelas. Karena kadang penyampaian konsep berakhlak ini kurang jelas bagi para ASN, yang apalagi yang awam-awam, jadi ASN gak dapat relate dengan budaya core value berakhlak itu sendiri. Oke, yang terakhir adalah solusi. Jadi saya mencari ada beberapa alternatif solusi. Yang pertama adalah mengawali dengan niat yang baik, karena segala sesuatu tindakan yang kita lakukan dinilai dari niatnya. Lalu yang kedua, kita bisa konsisten untuk melakukan pembiasaan. Nah, dengan adanya pembiasaan, ASN akan lebih mudah dalam membangun core value berakhlak karena sudah terbiasa mengamalkan core value itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah melakukan introspeksi diri. Jadi kita mengingat kembali bahwa seorang ASN adalah abdi negara yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk uang semata, dan sebagainya. Jadi demi memberikan yang terbaik untuk rakyat yang sudah memberikan amanahnya bagi kita para ASN, maka sudah sepantasnya kita mempelajari core value berakhlak agar memberikan pelayanan terbaik. Cukup sekian paparan singkat yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Ramesti Nugrani, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi potensi penghambat core values berakhlak ASN dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Secara garis besar, dari tiap core values selalu memiliki potensi penghambat, dan potensi penghambat tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal. Saya akan berikan sedikit contoh dari masing-masing core value, seperti misalnya berorientasi pada pelayanan. Salah satu potensi penghambat yang mungkin muncul adalah pegawai yang lalai atau enggan memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian solusinya adalah memberikan pemahaman kepada para pegawai mengenai pentingnya pelayanan. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabel.
Dalam nilai akuntabel, potensi penghambat yang mungkin muncul adalah adanya intervensi politik dan praktik KKN. Kemudian solusinya adalah menciptakan suasana kerja yang bersih, disiplin, dan berintegritas. Kemudian dalam nilai kompeten, potensi penghambat yang mungkin muncul adalah pegawai yang kurang produktif, dan solusinya adalah menetapkan alur kinerja yang baku, yang sesuai dan bisa diikuti oleh semua pegawai. Kemudian nilai berikutnya adalah harmonis. Salah satu contoh potensi penghambatnya adalah kondisi kantor yang kurang kondusif karena kinerja dipengaruhi oleh masalah personal antar pegawai. Sehingga untuk mengatasinya, maka haruslah diadakan penegakan disiplin, kemudian diiringi dengan penyediaan konsultasi ataupun mediasi bagi masalah-masalah internal kantor. Kemudian yang berikutnya adalah nilai loyal. Di sini sebagai contoh potensi penghambatnya adalah adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi loyalitas pegawai. Dan solusinya adalah memberlakukan sanksi bagi pihak-pihak yang memiliki kendala dalam loyalitas, baik karena konflik kepentingan maupun adanya konflik eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah dalam nilai adaptif. Di sini salah satu potensi penghambatnya adalah adanya paham bahwa perubahan tidak diperlukan dan lebih baik menggunakan nilai konvensional. Maka solusinya adalah berusaha menekankan pentingnya beradaptasi seiring dengan perkembangan zaman. Dan kemudian terkait dengan kolaboratif, maka salah satu potensi penghambatnya adalah individualisme yang tinggi, dan salah satu solusinya adalah mengupayakan agar nilai individualisme pegawai bisa rendah dan tidak menghambat kinerja. Nah, kemudian pada tugas kedua, seperti biasa kita membuka website LMS dan juga tugasnya adalah kita mengevaluasi, kemudian membandingkan dan juga menentukan implementasi apa sih yang benar-benar cocok, benar-benar pas dan yang ada saat ini di kantor atau organisasi yang kita pilih. Dan kebetulan organisasi atau instansi yang saya pilih waktu itu adalah Badan Keuangan Daerah sebagai induk dari kantor saya. Nah, lalu kami juga membandingkan tokoh panutan ASN berakhlak dari beberapa nama yang kami ajukan. Kami menentukan bahwa Anies Baswedan adalah salah satu ASN berakhlak, ASN panutan yang sudah menerapkan core values yang ada mulai dari berorientasi pelayanan, kemudian sampai pada kolaboratif. Dan salah satu buktinya mungkin adalah ketika memberikan pelayanan. Dalam core value memberikan pelayanan, Pak Anies Baswedan sudah melaksanakan program dalam menghentikan pungli yang ada di ibu kota DKI Jakarta. Diterjunkan juga intelijen untuk mengawasi pungli yang ada di DKI Jakarta. Lalu kemudian tugas yang ketiga adalah kita membuat learning journal pribadi secara berkelompok orang, menjelaskan tentang berakhlak itu apa, kemudian tugas-tugas sebelumnya itu seperti apa dan tantangannya bagaimana, melalui podcast atau semacam wawancara yang dipimpin oleh moderator dan juga mewawancarai semua peserta anggota kelompok yang ada. Lalu dari learning journal tersebut kami mengupload hasilnya di YouTube dan juga Instagram. Nah. Pada pembelajaran sinkronus hari pertama, kami melakukan pertemuan dengan Ibu Emi Fatima selaku tutor pengampu. Kemudian kami melakukan perkenalan dan juga bersama-sama mempelajari core value berakhlak. Tahap asinkronus hari kedua, kami mempelajari core value berakhlak, kemudian membuat paper tentang sintesa core value berakhlak serta implementasinya. Kemudian kami mempresentasikannya dalam bentuk video, kemudian diupload ke YouTube. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penerapannya oleh seluruh ASN diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang mendorong sikap karakter ASN yang profesional apapun tupoksinya. Memang akan ada kendala-kendala yang terjadi baik dari eksternal maupun internal dalam upaya menerapkan core values berakhlak tersebut. Tetapi harus ada upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, untuk menumbuhkan cinta kepada bangsa. Karena dengan kita menumbuhkan cinta kepada bangsa, kita lebih mau untuk melakukan effort lebih dalam meningkatkan penerapan core values berakhlak tersebut. Lalu yang kedua adalah untuk tanpa lelah mengingatkan rekan kerja yang masih belum menerapkan nilai berakhlak agar lingkungan kerja semakin kondusif. Lalu yang ketiga adalah untuk menghindari suasana atau situasi yang bisa membuat kita melupakan core values berakhlak.